Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir video edisi belajar di rumah. Kita pembahasan kali ini yaitu tentang materi IPA kelas 8 semester 1, yaitu masih bab 1 tentang contoh soal dan pembahasan rumus percepatan. Ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan pada akhir video, nanti bisa kalian catat ataupun jawab pada kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk rumus percepatan yang wajib kalian hafal, simbolnya A, ada garis atasnya ya, ini rata-rata. Jadi A ini adalah percepatan rata-rata, satuannya meter per sekon kuadrat. Setiap mengerjakan harus dilihat dan harus menulis satuannya. Rumusnya A sama dengan delta V, segitiga ini dibaca delta V dan delta T. Delta V ini perubahan kecepatan, delta T juga perubahan waktu. T itu waktu ya. Nah, delta T ini adalah hasil pengurangan dari V2 dikurangi V1 atau kecepatan awal V1, kecepatan akhir V2. Berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Sedangkan untuk delta T atau perubahan waktu sama, waktu akhir dikurangi waktu awal. Itu rumus dari percepatan dengan satuan, jika kecepatan satuannya meter per sekon, jika waktu satuannya sekon. Ini rumusnya, saya ulangi lagi ya. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Jelas ya? Oke, langsung kita ke latihan soal yang pertama. Kita baca dulu ya. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil melaju 10 second atau 10 detik, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, dalam mengerjakan soal fisika, kalian wajib menjawab dengan pakai diketahui ya, ditanya dan jawab. 3 hal ini, diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, kemudian untuk sebelum kita mengerjakannya, kita lihat terlebih dahulu satuan dari masing-masing kecepatan. Meter per sekon sama, dan waktunya sekon sama. Berarti tidak perlu ada perubahan satuan, jelas ya, karena satuannya sudah sama. Lanjut kita masuk ke diketahui. Diketahui V1, kecepatan yang pertama adalah 2 meter per sekon. T1, kecepatan awalnya berapa? Tidak diketahui, kita anggap 0. T1 kita anggap 0 karena tidak diketahui. Lanjut ke kecepatan tersebut bertambah, berarti V2 menjadi 4 dalam 10 detik, 10 second. T2-nya 10. Jelas ya? Setelah ini kita tanya berapa percepatannya, berarti mencari percepatan rata-rata. Oke ya, berapa? Kita langsung menjawabnya. Jawab, kita gunakan rumus terlebih dahulu. A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1, sama dengan V2 nya 4 dikurangi V1 nya 2 per T2 nya 10 dikurangi 0. Saya di sini tidak menulis satuannya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk menulis satuan karena layarnya cuma cukup segini ya. Tapi kalian jika mengerjakan wajib menyantumkan satuan.
dari masing-masing kecepatan, waktu, dan percepatan. Oke, kita langsung saja. 4 kita kurangi 2 hasilnya 2 per 10 kurangi 0 sama dengan 10. Kita bagi. Jadi ketemu hasilnya 2 dibagi 10, jawabannya 0,2 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya untuk soal yang pertama. Jelas? Kita lanjut ke soal yang kedua. Latihan soal lagi ya. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah motor awalnya bergerak dengan kecepatan yaitu 10 meter per sekon. Kemudian di depannya ada seekor sapi lewat. Dan akhirnya motor tersebut bergerak dengan kecepatan yakni 2 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Hitunglah perlambatan dari motor tersebut. Oke, kita bahas. Yang pertama, ada soal perlambatan. Perlambatan ini rumusnya sama dengan rumus percepatan. Tetap rumusnya pakai A sama dengan delta V per delta T. Tetapi karena dia melakukan pengereman, hasilnya akan negatif karena diperlambat. Kalau yang tadi gerak dipercepat, hasilnya positif. Sedangkan ini perlambatan, tetapi menggunakan rumus yang sama, tetapi hasilnya negatif. Oke, lanjut. Sebelum mengerjakannya harus dicek dulu satuannya. Untuk yang pertama meter per sekon, dan 4 detik atau 4 sekon. Jadi tidak perlu ada perubahan. Langsung kita tulis diketahui. Ya, ditanya dan jawab. Oke, diketahui terlebih dahulu kecepatan pertama 10 meter per sekon. Kemudian T1-nya berapa? Tidak diketahui, dianggap 0. Jelas ya. Kemudian masuk ke V2, kecepatan yang kedua tiba-tiba diperlambat, direm menjadi 2 meter per sekon dalam waktu T2-nya 4. Sudah selesai diketahui, kita tanya, ditanyanya apa? Hitunglah perlambatan dari motor. Tetap menggunakan A. Jelas ya? Langsung kita menggunakan rumus. Jawab. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. V2-nya berapa? 2. Dikurangi V1-nya berapa? 10. Per T2-nya 4. Waktu awalnya T1-nya kosong. Oke, langsung kita kurangi 2 dikurangi 10. Negatif 8 per 4 kurangi 0. Sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya ketemu. Jadi dihasilkan perlambatan dari motor tersebut yaitu negatif 2 meter per sekon kuadrat. Jelas? Kita pakai contoh yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga. Sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Oke, seperti biasa untuk mengerjakannya kita cek dulu meter per sekon, detik, meter per sekon. Jadi tidak ada masalah. Langsung masuk ke diketahui. Diketahui, ditanya, nanti dijawab. Ditanya. Diketahui dulu, bergerak dengan kecepatan awalnya V1 2. Dengan T1 tidak diketahui, kita anggap 0. V2-nya menjadi 6 meter per sekon. Dengan T2 10. Ditanya percepatan A berapa? Langsung masuk ke rumus. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2
min T1 sama dengan, langsung kita masukkan V2 nya berapa? Oh 6, V1 nya berapa? 2 per T2 nya 10, T1 nya 0, 4 per 10 sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Ingat, setiap mengerjakan harus mencantumkan satuan. Di sini saya tidak mencantumkan karena tempatnya tidak cukup. Jelas ya? Oke, kita contoh soal yang terakhir, yang keempat. Aliando mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian di depannya ada lampu lalu lintas berhenti dalam waktu 10 sekon. Berapakah perlambatan yang dialami motor Aliando? Berarti kalau ada pertanyaan perlambatan, tetap menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T, tetapi hasilnya akan menjadi negatif karena mengalami perlambatan. Sebelum mengerjakan dicek dulu. Satuannya ini kilometer per jam, ini sekon atau detik. Tidak sama, berarti harus dirubah. Makanya setiap saya menjelaskan harus dicek terlebih dahulu satuannya. Kalau satuannya berbeda berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, 72 km per jam ini kita ubah menjadi meter per sekon. Jadi kita rubah menjadi M per detik. Kilometer ke meter, oh 1000. Per jam ke detik, 3600. Jadi berapa? Kita coret nolnya. 1, 2, 1, 2. 720 dibagi 36. 20 meter per sekon. Jelas ya? Jadi 720 ini nanti kita ubah menjadi 20 meter per sekon untuk kecepatannya. Jelas? Oke, saya hapus ini dulu ya. Sudah diketahui berarti ini kita ubah menjadi 20. Oke. Langsung saja kita pakai rumus diketahui dulu. Diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui dengan kecepatan, kemudian di depannya ada lampu. Berarti T1-nya awal, V1-nya maaf V1-nya maaf ya. Kita masuk ke V dulu. Aliando mengendarai V1-nya diketahui 72 km, diubah menjadi 20 tadi ya, sudah dengan cara dengan waktu T1 kosong. V2-nya tidak diketahui di sini, tidak disebutkan, kita anggap kosong. Dengan T2 waktu 10 ya. Jelas, langsung kita tanya. Ditanyakan apa? Perlambatan. Berarti hasilnya nanti negatif. Kita masuk di soal jawab, kita A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Oke, kita masukkan V2 nya berapa? Oh, kosong di sini. Dikurangi V1 nya 20 per T2 nya 10 dikurangi T1 nya kosong. Ketemu berapa? Negatif 20, kosong dikurangi 20, negatif 20 per 10 sama dengan negatif 2 meter per sekon. Perlambatannya meter per sekon kuadrat. Jadi seperti itu. Untuk soal yang seperti ini, jika tidak ada penyebut satuan yang sama, berarti harus kita samakan dulu. Kemudian kita masukkan, kita cek apakah percepatan atau perlambatan. Jika percepatan hasilnya akan positif, jika perlambatan hasilnya akan negatif, tetapi menggunakan rumus yang sama, yaitu A sama dengan delta V per delta T, yaitu V2 dikurangi V1 plus dibagi T2 dikurangi T1. Ini latihan soal yang terakhir. Oke, langsung bisa kita akan melakukan latihan soal
Ini kalian bisa kerjakan di buku tulis ataupun kalian bisa jawab pada kolom komentar. Ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Soal yang pertama, saya bacakan ya. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 20 sekon. Percepatan mobil tersebut adalah, harus soalnya dilihat dulu satuannya. Oh, satuannya tidak ada yang berbeda, berarti tidak perlu ada perubahan. Kemudian dicari percepatan. Oh, hasilnya pasti positif. Tinggal dimasukkan, diketahui, ditanya, dan dijawab. Jelas ya? Oke, kita soal yang kedua. Sebuah bus yang bergerak awalnya diam berarti V1 0, T1 0 karena diam. Kemudian bergerak 36 km per jam selama 5 sekon. Berapakah percepatan bus tersebut? Pertama, lihat satuan terlebih dahulu. Ada kilometer per jam, ada sekon. Berarti harus ada yang dirubah. Kilometer per jam dirubah ke meter per sekon. Jadi ini kalian rubah ke meter per sekon dikali 36 dikali 1000 dibagi 36. Nanti akan ketemu meter per sekon. Setelah itu kalian masukkan ke dalam rumus, diketahui, ditanya, dan dijawab. A sama dengan delta V per delta T. Jelas? Oke, soal yang ketiga. Sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 12 meter per sekon menjadi 16 meter per sekon selama 20 detik. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Dilihat dulu satuannya. Oh, satuannya sama, meter per sekon dan detik. Jadi tidak perlu ada yang dirubah, dan ini percepatan pasti hasilnya juga positif ya. Sudah jelas, kalian tinggal masukkan, diketahui, ditanya, dan dijawab. Jelas sekali ya. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.